Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Lebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi di sini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah SAW. Dengan berziarah kubur akan mengingatkan kita pada kematian yang pasti akan mendatangi kita. Orang-orang yang selalu mengingat kematian akan membuat hatinya lemah lembut dan berdampak pada mudah menerima nasihat serta rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ternyata ahli kubur yang sering diziarahi dan dikirimi doa akan sangat senang menerimanya. Lantas bagaimana keadaan ahli kubur ketika ada yang berziarah dan mendoakannya? Benarkah mereka mengetahui siapa yang selalu menziarahi dan mendoakannya tersebut? Reaksi ahli kubur saat ada yang menziarahi dan mendoakannya. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang praktek ziarah kubur. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW memperbolehkannya karena ada banyak manfaat dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah dapat meleburkan hati dan mengingatkan seseorang pada kematian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun, jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah." Hadis riwayat Al-Hakim. Hal ini pun kembali dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Fathul Qadir. Beliau mengatakan, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur lalu mengingat kematian akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk menjaga hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang dahsyat ini pengaruhnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, salah seorang ulama salaf bernama Bashar bin Khalid, ia berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Rabi al-Adbiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashar, hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutup dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu dapat terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup apabila mereka mendoakan orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan. Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang berziarah dan mendoakannya? Pertanyaan tentang tahu tidaknya ahli kubur terhadap orang yang berziarah dan mendoakannya sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman.
dari Muhammad bin Yasid yang menyebutkan, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarah pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Ini ditegaskan oleh As-Suyuti sebagaimana riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Razin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan lewat kuburan orang-orang yang meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, antum lana salaf wa nahnu lakum taba, wa inna insyaallahu bikum lahikun." Yang artinya, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian Abu Razim bertanya kembali, "Memangnya mereka mendengar, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka mendengar, namun tidak bisa menjawab." Rasulullah SAW berkata lagi, "Wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridha ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka?" Menurut As-Suyuti, maksud mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, hanya saja tak terdengar oleh orang-orang yang hidup. Lihat Syekh Ali bin Sultan Muhammad Firqatul Muwafati, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Demikianlah penjelasan mengenai reaksi ziarah kubur saat ada seseorang berziarah dan mendoakannya. Semoga video ini dapat mengunggah hati kita untuk lebih sering berziarah dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.